Life's happy. Pada malam itu, Audrina mendengar percakapan antara bibinya dengan ayahnya, di mana ayahnya sedang memaksa bibinya untuk melakukan hubungan intim. Dan bibinya tidak mau, dan ayahnya hendak memukul bibinya ini, dan seketika Audrina pun melarangnya. Keesokan paginya bangun tidur dan menuruni tangga. Dia sangat kaget ketika melihat bibinya yang telah meninggal tak bernyawa. Keesokan paginya di tempat pemakaman, terlihat ayah Audrina mengaku dia tidak tahu menahu tentang hal ini. Dan Audrina berkata menurut penelitian kedokteran di mana ini bukanlah bunuh diri melainkan kecelakaan. Ayah Audrina pun mendekatkan diri dengan anaknya ini, di mana dia mengatakan kepada si Audrina agar tidak pernah meninggalkannya seorang diri karena kini orang yang ada di sisinya semuanya telah pergi. Hilang sebentar saja si Audrina dari rumah membuat ayahnya sangat histeris. Where were you guys? Calling you. I was just doing some grocery shopping. Pulang dari pasar, Audrina pun mengatakan kepada ayahnya kalau dia sangat ingin menikah dengan si Arden. Tentu ayahnya tidak menyetujuinya, tapi untuk kali ini Audrina akan menentang ayahnya. Ayahnya pun mengurung Audrina di dalam kamar dan dia menghancurkan segalanya yang ada di kamar, dan Audrina pun berhasil kabur dari jeratan ayahnya dengan menggunakan mobil. Tentu dia kabur untuk menghampiri si Arden, dan di mana dia mengatakan kalau dia sudah siap untuk menjalani kehidupan bersama si Arden. Arden tentu sangat bahagia mendengar jawaban dari si Audrina. Setelah menikah, Audrina ditemani Arden kembali ke rumahnya untuk mengambil barang-barangnya. Dan di sana dia berjumpa dengan ayahnya. Ayahnya pun mengucap selamat hari bahagia kepada putrinya ini dan menantunya walaupun dia tidak mengantar putrinya ke altar. Ayahnya pun menyuruh kedua pelai ini untuk masuk ke dalam rumah dan terjadi perbincangan di sana antara mereka bertiga. Di mana ayah Audrina yang mengetahui kalau menantunya ini sedang melamar kerja sebagai arsitek. Dan dibanding dia kerja di luar, ayahnya pun menawarkan untuk dia mengerjai rumah yang sebesar yang ditempati olehnya ini untuk dicat di tembok atau di apalah. Bapak mertua Arden pun mengatakan kalau dia menyetujuinya, mereka harus tinggal di sini, dan Arden pun menyetujuinya. Malam pertama telah tiba. Tentu kalian tahu apa yang akan dilakukan oleh pasangan muda ini yang baru menikah. Tentu saja mereka melakukan yang namanya hubungan wik. Seketika aksi itu harus buyar. Baru sekali kecupan, Audrina memutuskan untuk ke toilet. Tentu ini membuat Arden sangat kecewa. Setelah aksi pertama gagal, aksi kedua pun dilanjutkan. Dan Arden lebih dulu memulai dengan merayu si Audrina dan memberi konsen pada Audrina untuk lebih santai. Namun apa daya, kedua pun kembali gagal. Baru beberapa kali kecupan, Audrina pun memutuskan kembali untuk ke toilet. Tentu si Arden sangat kecewa yang kedua kali. Apalah daya, Arden menjadi laki-laki. Hingga malam hari telah tiba, aksinya itu belum juga terrealisasi. Istrinya terus masuk kamar mandi, padahal dia baru sekali mencicipi. Istrinya pun terlihat sangat depresi karena tak bisa melayani suami. Sungguh tak berguna, itulah yang sangat disesali oleh sang istri. Terus mencoba untuk kesekian kali, tetapi tak kunjung terrealisasi. Sang suami pun kewalahan, begitupun dengan istri. Masuk kamar mandi nangis sendiri karena tak bisa memuasi sang suami. Segala cara diterapkan sang suami, tapi sang istri terus menghindari. Untuk kali ini sang suami menjadikan air mata di hadapan istri. Demi hasrat malam pertama akan terjadi. Rencana itu pun berhasil mempengaruhi sang istri. Tetapi ketika mulai mendekap, sang istri langsung menghindari sang suami. Untuk yang kesekian kali, suami pun menahan kecewa. Dan malam pertama benar-benar gagal terjadi. Keesokan paginya, Vera pun kembali ke rumah si Audrey. Tentu ini hal yang sangat berani yang dilakukan oleh si Vera untuk bisa kembali lagi ke rumah si Audrey. Dan di sini pun dia curhat bersama si Audrey.
Dan Vera juga memohon kepada si Audrey agar si Audrey mau memberitahu ayahnya dan mengizinkan dirinya tinggal kembali di sana. Vera yang telah ditinggalkan oleh Tuan Resendal seorang diri dan memutuskan kembali ke rumah itu. Dan di tengah perbincangan itu tiba-tiba datanglah ayah si Audrina. Tentu ini sangat membuat beliau marah tentang kedatangan si Vera kembali. Audrina pun membujuk ayahnya karena ayahnya pun pernah melakukan kesalahan. I think go through some of Elspeth's things. Vera pun kembali tinggal di sana dan pada malam itu mereka pun makan malam bersama dan terlihat si Vera terus memperlihatkan perhatiannya, bahkan dia seakan-akan menjadi penguasa di meja itu. Vera yang mengetahui kalau si Audrina tidak bisa melakukan hubungan intim bersama si Arden. Tentu apa yang akan dia lakukan, di mana dia pun mencoba menggoda si Arden. Dan sesekali dia terus memojok si Audrina yang tidak bisa memuaskan si Arden. Begitulah makna dari kata-kata si Vera. I think you're a hero for taking at least scarred by what happened to the first Audrina. Vera adalah orang yang sangat menginginkan Audrina ini hancur. Setelah memprovokasi Arden, dia pun menjumpai Audrina yang sedang memasak. Dan di sana Vera menanyakan aksi serabi lupit dicampur cendol mereka malam pertama. Padahal dia tahu kalau Audrina pasti tidak bisa melakukan hal itu. Vera juga memprovokasi si Audrina dengan mengatakan kalau serabi lupit dicampur cendol itu memang sangatlah enak. Setelah mendengar kata ejekan dari si Vera, kali ini Audrina sangat dominan dan menggoda si Arden dan berniat untuk memuaskan si Arden sang suaminya. Baru sekali cicip, hubungan ini pun kembali gagal. Dan gagal kali ini murni karena si Vera, di mana Vera mengaku kakinya yang telah patah dan Arden pun memberi perhatian kepada si Vera. Aksi Vera ini membuat si Arden seperti budak dan di hadapan si Audrina begitulah perlakuannya, di mana Vera ini sangat ingin melihat Audrina cemburu tentunya. Audrina pun mengatakan kepada si Arden kalau apa yang dilakukan oleh si Vera ini adalah pura-pura, tetapi Arden tidak mau mempercayainya. Di malam itu Arden seorang diri dengan tatapan yang penuh beban. Tiba-tiba dia didatangi oleh si Vera. Apa yang dilakukan oleh si Vera di sini? Tentu dia menggoda si Arden untuk melakukan hubungan intim bersama dirinya, karena dia tahu kalau Arden belum melakukannya dengan si Audrina. Dan mereka pun benar saja melakukannya dan diketahui oleh si Audrina. Siapa yang tidak hancur hatinya ketika melihat suaminya bercinta dengan orang lain di depan matanya? Dan Arden hanya bisa meminta maaf kepada si Audrina. Tetapi si Audrina pun memberi ketegasan kepada si Arden, di mana dia juga merasa dirinya tidak bisa melakukan apa yang diinginkan oleh si Arden, yaitu hubungan intim. Jadi dia tidak bisa ego dan dia pun mengikhlaskan kalau Arden untuk meninggalkannya. Kemudian Audrina pun bertanya kepada si Arden karena si Arden ini tahu kalau Audrina ini adalah gadis yang aneh, tetapi mengapa dia menikahi si Audrina ini? Ternyata Arden pun mengaku kalau dia menikah dengan Audrina yang kedua karena memang ada hubungannya dengan Audrina yang pertama. Di mana dia mengaku kalau dia juga ada di hutan ketika Audrina yang pertama dibantai oleh orang. Dia ingin menolongnya tetapi tubuh kecilnya tidak mampu melawan musuh yang sangat itu. Audrina kedua pun menganggap kalau Arden menikahi dirinya karena rasa bersalah pada Audrina yang pertama. Audrina pun menyuruh Arden untuk pergi dari sana. Arden pun menjumpai ayah Audrina dan menyuruh ayahnya untuk memberitahu Audrina semua tentang kebenaran karena Audrina sedang mencoba untuk mengakhiri hidupnya. Dan di sana di depan Audrina, ayahnya pun mengatakan tentang Audrina yang pertama, di mana dia dulu pernah disetubuhi oleh orang di dalam hutan dan itu membuat kehidupannya hancur karena kejadian itu. Bahkan Audrina yang pertama itu sering mencoba untuk bunuh diri. Namun aksi itu berhasil digagalkan olehnya. Karena tak ingin anaknya terpuruk, ayah dan ibunya itu memutuskan untuk membawa Audrina yang pertama ke psikiater dan menghapus semua pikiran Audrina tentang hal itu. Dan di sana Audrina yang kedua harus mengetahui ternyata tidak ada yang namanya Audrina yang pertama, melainkan dirinya sendiri. Mendengar hal itu tentu membuat dia sangat syok. Setelah mendengar rahasia konspirasi keluarganya tersebut, tentu dia sangat kecewa. Jadi dia baru mengetahui mengapa dia tidak pernah melakukan hubungan intim. Tidak bisa maksudnya. Ternyata ada trauma yang mendalam di sana yang tak terhapus semuanya. Arden yang mengejar Audrina di sana, dia pun berjanji untuk menjaga Audrina dan mereka harus pindah dari sana.
had to keep the charade to protect you. I vowed never to leave you alone. Pada pagi itu mereka lebih dulu mengirim barang ke tempat lain dan di malam hari itu mereka masih tidur di rumah ayahnya ini untuk terakhir kali. Di malam itu saat mereka semua tidur terlelap, tiba-tiba Audrina mendengar suara bisikan gaib yang memanggil namanya. Mendengar namanya dipanggil, Audrina pun bangun seorang diri dan menyosori tiap ruangan. Tiap ruangan disosori sendiri hingga dia berada di depan tangga dan tiba-tiba ada orang yang mendorongnya dan membuat dia koma. Jatuh dari tangga pada malam itu membuat Audrina harus dirawat intensif di rumahnya dan ditemani oleh si Arden tentunya. Arden masih menaruh rasa bersalah terhadap si Audrina. Dan Arden yang tertidur tiba-tiba dia dihampiri oleh si Vera. Vera menaruh sesuatu di minumannya dan kemudian menyuruh Arden meminumnya. Arden pun meminumnya. Dan melihat tubuh Arden yang sudah lemas tak berdaya, dia pun membawa Arden ke kamar tidurnya. Tentu dia pun kembali menghampiri si Audrina setelah itu. Di samping Audrina, Vera berbisik betapa selama ini dialah dalang dari semuanya dan dirinya yang sangat ingin melihat Audrina itu mati. Dan membuat Audrina mengingat di masa kecilnya kalau penyebab dia dibrobrok di masa lalu di hutan itu adalah rencana si Vera. Dan seketika Vera pun mencabut selang pernafasan milik si Audrina. Dan hal ini membuat Audrina pun sesak nafasnya. Dan semakin dia sesak nafasnya, semakin dia mengingat ternyata di sana ada Arden yang mencoba berusaha menolongnya tetapi digagalkan oleh para pembunuh itu. Ayah Audrina yang mendengar teriakan anaknya yang sangat histeris, dia pun datang ke sana dan dia sangat senang melihat putrinya yang telah sadar. Begitupun dengan si Arden yang terbangun dari pingsannya dan kemudian Audrina pun mengatakan kepada ayahnya kalau yang telah melakukan hal ini semua adalah si Vera. Vera pun lari dan kemudian jatuh dari tangga. Dia pun dimakamkan dan kehidupan Audrina dan Arden dan ayahnya pun bahagia. Jadi guys, begitulah kisah filmnya. Lantas apa pendapat kalian tentang film ini? Jangan lupa komen di bawah. Kalau menurut saya memang sih trauma itu sangat mempengaruhi apa yang akan terjadi kita di masa depan. Intinya jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk membuat channel ini terus berkembang. Kalau bukan kalian yang mendukungnya lantas siapa lagi? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.